Pernah nggak sih Anda merasa lagi perang sama diri sendiri? Kayak ada satu bagian dari diri Anda yang pengen A, tapi bagian lainnya malah narik ke arah Z. Nah, kali ini kita bakal belajar dari seorang ahli soal pertarungan batin ini, Imam Al-Ghazali. Yuk kita selami gimana kebijaksanaan beliau yang usianya ribuan tahun ternyata masih relevan dan powerful banget buat kita sekarang. Kita mulai dari kutipan ini karena, wah, ini langsung kena banget kan? Al-Ghazali di sini nggak lagi ngomongin orang lain, beliau itu lagi ngomongin kita semua, Anda dan saya. Kata beliau, medan perang yang paling berat itu bukan di luar sana, tapi justru ada di dalam diri kita. Ini kayak sebuah undangan buat kita, buat berani ngintip ke dalam. Jadi, siapa sih sosok hebat yang berani memulai pembahasannya dari pertarungan jiwa ini? Imam Al-Ghazali itu bukan sekedar ulama biasa loh. Coba bayangkan, seorang ilmuwan, filsuf sekaligus pencari spiritual dari Persia yang karyanya itu luar biasa berpengaruh. Saking berpengaruhnya, sampai-sampai membentuk cara berpikir di dunia Islam dan bahkan Eropa selama ratusan tahun. Mari kita lihat seberapa besar penghormatan yang beliau dapatkan. Nah, yang menarik di sini adalah gelar-gelarnya. Ini bukan sekedar nama panggilan atau pujian biasa. Ini adalah cerminan dari dampak beliau. Orang-orang pada masanya itu sampai melihat ilmu beliau seluas lautan, yang saking dalamnya bisa bikin Anda tenggelam di dalamnya. Kebayang nggak sih betapa luas pengetahuannya? Ini menunjukkan betapa luar biasanya otoritas keilmuan beliau. Oke, setelah kenal siapa beliau, sekarang kita masuk ke inti ajarannya. Bagi Al-Ghazali, perjalanan spiritual itu nggak dimulai dari ritual atau teori yang rumit. Semuanya berawal dari sini, membereskan urusan dengan nafsu kita, atau dorongan-dorongan di dalam diri. Dan ini bukan soal menghancurkannya loh, tapi tentang gimana kita bisa jadi tuannya. Coba deh lihat betapa jelas Al-Ghazali menggambarkannya. Di satu sisi, kita bisa jadi raja yang malah jadi budak di istananya sendiri. Diperbudak sama keinginan, cemas, atau mungkin kebiasaan buruk kayak scrolling media sosial tanpa henti. Nah, di sisi lain, dengan kesabaran, justru kita bisa jadi raja yang sejati atas diri kita, bebas dari semua belenggu itu. Pilihannya ada di tangan kita, setiap hari. Jadi, menurut Al-Ghazali, bahagia itu apa sih? Ternyata bukan soal punya barang baru atau liburan mewah. Kebahagiaan sejati itu adalah momen kemenangan kecil. Saat Anda berhasil bilang enggak ke dorongan yang merusak dan bilang iya ke apa yang benar-benar baik buat Anda. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Oke, jadi setelah kita mulai menata rumah di dalam diri kita, langkah selanjutnya apa? Ya, kita isi rumah itu dengan pencerahan. Tentu aja, ini butuh ilmu. Tapi, disinilah Al-Ghazali ngasih peringatan keras. Sebuah jebakan yang sayangnya banyak banget orang yang kejeblos di dalamnya. Perhatikan baik-baik ya rangkaian slide ini, karena ini paralelisme yang sangat kuat. Jadi, punya ilmu tapi nggak pernah diamalkan, itu sama aja dengan Betul, kegilaan. Tahu apa yang benar dan baik, tapi nggak pernah sekalipun melakukannya. Aneh kan? Terus gimana kalau sebaliknya? Bertindak, berbuat sesuatu, tapi tanpa pemahaman, tanpa arah yang jelas. Sia-sia. Ibaratnya Anda capek-capek bangun sesuatu, ujung-ujungnya ambruk juga karena fondasinya nggak bener. Jadi pesannya jelas banget ya, tahu tanpa melakukan itu gila. Melakukan tanpa tahu itu sia-sia. Keduanya harus menyatu. Dan metafora ini, wah, ngerangkum semuanya dengan sangat indah. Ilmu itu kayak pohon. Kita bisa aja menghabiskan waktu bertahun-tahun merawatnya, menyiramnya, sampai jadi rimbun dan besar. Tapi, kalau pohon itu nggak pernah menghasilkan buah, yaitu tindakan nyata yang bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain, terus apa gunanya pohon itu? Oke, jadi urusan internal udah kita beresin. Dan kita juga udah paham kalau ilmu itu harus jadi amal. Sekarang gimana caranya kita membawa semua itu ke dunia luar? Gimana kita berinteraksi dengan orang lain? Nah, Al-Ghazali punya panduan yang super praktis soal ini. Sebelum kita lanjut, ada teka-teki nih dari Al-Ghazali. Coba pikirkan sebentar. Kira-kira apa ya? Sesuatu yang kecil banget, ringan, tapi punya kekuatan buat mengangkat kita setinggi langit. Atau sebaliknya, bisa menjatuhkan kita ke jurang yang paling dalam. Jawabannya adalah lidah kita. Ucapan kita. Simpel banget kan? Tapi coba deh kita renungkan lagi. Satu kalimat pujian tulus bisa mengubah hari seseorang jadi lebih baik. Di sisi lain, satu gosip bisa menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Kekuatan untuk membangun atau menghancurkan itu ada di ujung lidah kita setiap saat.
Slide ini tuh kayak buku manual untuk jadi manusia yang berjiwa besar. Coba lihat poin terakhir. Seorang mukmin mencari alasan, seorang munafik mencari kesalahan. Bayangin deh, betapa berbedanya dunia ini kalau kita semua saat lihat tindakan orang lain, berusaha dulu cari alasan yang baik di baliknya, bukannya langsung nyari-nyari kesalahannya. Ini resep jitu buat empati dan keharmonisan. Akhirnya kita sampai di puncak perjalanan ini. Setelah berjuang dengan diri sendiri, menggabungkan ilmu dan amal, terus belajar berinteraksi dengan sesama, pertanyaannya adalah, untuk apa ini semua? Apa tujuan akhirnya? Al-Ghazali ngajak kita buat mengangkat pandangan kita ke pertanyaan terbesar dari semuanya. Eits, jangan salah ya. Kutipan ini bukan ajakan untuk pasrah dan gak ngapa-ngapain. Justru, ini adalah obat penenang buat rasa cemas kita. Ini adalah pemahaman bahwa, ya kita harus berusaha sekuat tenaga, tapi pada akhirnya ada rencana yang lebih besar dari kita. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, dan kita bisa menemukan kedamaian justru saat kita berani melepaskan genggaman kita pada hasil. Dan ini adalah cara pandang yang bisa mengubah hidup. Pernah ngerasa kecewa banget karena nggak dapat pekerjaan impian? Atau karena sebuah hubungan harus berakhir? Mungkin itu bukan penolakan. Kata Al-Ghazali, itu bisa jadi adalah pengalihan. Alam semesta lagi ngarahin Anda ke sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang mungkin belum bisa Anda lihat saat ini. Dan kita tutup perjalanan kita dengan ini, sebuah pertanyaan, bukan jawaban. Al-Ghazali mengingatkan kita kalau aset kita yang paling berharga itu bukan uang, bukan properti, tapi setiap helaan napas kita. Setiap detik itu adalah permata yang gak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Pertanyaannya bukan untuk Al-Ghazali, tapi untuk kita masing-masing. Bagaimana kita menggunakan permata kita hari ini?